kanker tulang. Jadi kanker tulang itu adalah suatu pertumbuhan yang tidak normal pada sel-sel tulang yang bisa berasal dari tulangnya itu sendiri atau dari tempat lain. Jadi kalau dari tulangnya sendiri, nah itu dari di dalam selnya tulang sendiri. Jadi dari dalam tulangnya dia membuat kanker. Tetapi kalau yang berasal dari tempat luar atau dari tempat lain itu dia metastase. Jadi misalnya contohnya tumor payudara. Nah, tumor payudara itu kalau dia metastase bisa menyebabkan kanker pada tulang belakang. Bedanya dengan tulang primer itu misalnya pada anak-anak tumor pada misalnya pangkal paha atau pada pertengahan lutut. Nah, itu dia primer. Artinya tumbuh dari tulangnya itu sendiri. Nah, itu ya bedanya ya. Kalau yang dari organa itu dia metastase. Metastase itu sel tulangnya itu berjalan menyebar, kemudian menetap di tulang tertentu. Tapi kalau yang primer itu dari situ memang. Paham ya? Sampai sini ya. Oke, lanjut. Jadi ini ada jenis kanker tulang itu ada beberapa. Yang sifat kanker itu dibedakan menjadi jinak sama yang ganas. Cirinya kalau yang jinak itu biasanya tidak menyebar, pertumbuhan yang lambat, kemudian cenderung tidak berbahaya. Cuma secara kosmetik dia tidak enak karena dia menonjol, bengkak. Sehingga kalau kita melihat misalnya ada pembengkakan di pergelangan tangan atau di bahu atau di siku, itu dia bisa tidak nyaman. Misalnya pada anak-anak usia pertumbuhan seringkali datang ke poli dengan keluhan benjolan di sekitar lutut, padahal itu pertumbuhan tulang yang abnormal pada anak-anak tertentu, sehingga kita biasanya observasi saja. Kemudian kalau tumor itu sifatnya itu juga bisa dari asal. Tadi kan jenis kanker tulang, jadi ada yang berdasarkan sebab itu jinak sama ganas. Kemudian kalau yang berdasarkan asal itu bisa dari primer maupun dari metastase. Intinya kalau primer itu yang kita sebut di awal itu asli dari tulangnya sendiri, tetapi kalau metastase dia berasal dari organ lain. Begitu ya. Kemudian apa penyebabnya atau faktor risikonya? Bisa karena bawaan, itu genetik bawaan. Jadi misalnya pada tumor tertentu orang tua yang mempunyai resiko atau sudah menderita tumor tulang kadang-kadang menurunkan pada keturunannya mengalami tumor, misalnya pada tumor payudara. Nah, ini bisa suatu saat ada saudara atau keturunannya mengalami tumor payudara, kemudian mengalami metastase ke tulang yang lain. Kemudian karena paparan radiasi, misalnya begini, paparan radiasi itu kalau misalnya ada pegawai kesehatan atau orang yang sering bekerja di radiologi atau tempat-tempat sterilisasi pada perusahaan tertentu yang dia sering terpapar dengan X-ray, nah, itu bisa terjadi radiasi sehingga dia menyebabkan tumor pada tulang. Kemudian karena cedera tulang, sebenarnya kalau cedera saja itu jarang menyebabkan, tetapi kalau dia punya bakat baru tumor itu muncul. Kemudian bagaimana dengan pertumbuhan cepat yang maksudnya di sini adalah bahwa tumor itu biasanya pertumbuhannya lebih cepat dibanding sel normal yang biasanya, sehingga orang akan sering menyebut, oh ini kok ada benjolan di ekstremitas atau di misalnya ekstremitas itu misalnya di tangan atau di kaki. Kemudian apa gejalanya? Nah, ini adalah salah satu gejalanya. Gejalanya adalah ada nyeri. Biasanya nyeri karena penekanan pada persarafan, karena ada benjolan sehingga dia nyeri. Kemudian apalagi? Nah, ini ada benjolan. Nah, benjolan yang cukup besar. Nah, benjolan ini besar sekali, ya, sehingga tangan atau ekstremitas tidak bisa diangkat. Jadi dia karena sakit. Nah, kemudian bisa mengalami patah di sini karena tulangnya keropos, sehingga begitu digerakkan atau tersentuh atau terbentur segala daya, dia akan menyebabkan
patah. Nah, patah ini juga bisa menyebabkan nyeri telunganya. Jadi utamanya itu bisa nyeri benjolan dulu ya, benjolan atau bengkak, kemudian ada nyerinya, kemudian diikuti bisa patah tulang. Namanya ini patah tulang patologis, begitu ya. Kemudian bagaimana kita harus mewaspadainya? Yang pertama adalah nyeri yang lama bertahun-tahun. Sebenarnya kalau hanya nyeri saja itu tidak selalu itu satu tumor, tetapi misalnya pada usia-usia manula itu bisa karena osteoporotik. Nah, osteoporotik itu bisa menyebabkan keluhan nyeri pada tulang belakang, pada sendi panggul dan seterusnya. Kemudian juga ada keluhan bengkaknya atau pembengkakan yang cepat, kemudian disertai dengan nyeri, dan juga ada gambaran pembengkakan atau pembuluh darah permukaan pada tulangnya tadi, misalnya seperti ini. Nah seperti ini tuh, kalau ada pembuluh darah biru-biru di permukaan kulitnya, nah itu namanya pembengkakan pada pembuluh darah balik. Nah itu tanda khas kalau tumor ganas. Kalau hanya pembengkakan saja, kemudian tidak ada penampakan dari pembuluh darah yang biru-biru itu, biasanya tumornya tidak begitu ganas. Tapi begitu melihat seperti itu, jadinya kalau ada bengkak cepat, kemudian diikuti dengan pembuluh darah baliknya terlihat khas, nah itu lebih cenderung ganas sifatnya. Kemudian bagaimana kita mendiagnosisnya? Jadi ini tumor ini bukan. Nah, kita dilacak dari apa? Dari ronsen, pemeriksaan sederhana di X-ray seperti yang Bapak Ibu kalau kerja di ortopedi, biasanya kita melakukan pemeriksaan awal selain pemeriksaan fisik dengan pemeriksaan X-ray untuk menilai apakah tulang itu terlihat atau tidak, atau untuk menilai di mana posisi tumornya itu, atau untuk menilai apakah sudah terjadi faktor atau belum, juga untuk menilai apakah sudah teropos atau belum. Dari pemeriksaan penunjang itu X-ray. Kemudian apalagi ini bisa CT scan, bisa MRI yang masuk di lubang begitu, mesin yang canggih seperti ini. Nah di sini di X-ray, selain X-ray dilakukan MRI maupun CT scan. Kebetulan di acara salah dua-duanya ada, jadi baik di CT scan maupun di MRI itu ada dua-duanya. Kemudian selain itu juga dilihat dari labnya, laboratorium darah. Jadi dari darah itu nanti bisa kelihatan kandungan sel tulangnya apakah mengalami peningkatan atau pengurangan sehingga menyebabkan pengeroposan. Selain itu juga kalau yang peralatan yang canggih itu biasanya juga bisa melihat sel-sel tumornya itu bisa dilihat. Kemudian juga ada namanya biopsi. Nah, biopsi itu diambil dari jaringan tumor itu, kemudian dilihat selnya seperti yang kalau kita kerjakan di poli. Jadi ada beberapa pasien yang ada benjolan, kemudian kita lakukan pemeriksaan dengan aspirasi jarum halus untuk melihat selnya itu apakah sel tumor atau bukan. Nah, nanti juga dilihat apakah sel tumornya itu ganas atau bukan. Nah, ini adalah pengobatannya. Sekedar Bapak Ibu ketahui saja bahwa pengobatan tumor itu mulai dari non operasi sampai dengan operasi. Kalau non operasi itu biasanya dengan pengobatan, dengan radioterapi sampai mengecil. Kan ada beberapa tumor yang memang tidak bisa dioperasi, tapi ada beberapa tumor yang wajib dilakukan operasi. Nah, dengan cara non operatif itu misalnya dilakukan kemo kemudian dilakukan radioterapi. Ini radioterapi seperti tadi ini radioterapi. Jadi masuk pada peralatan canggih, kemudian disinar di situ sehingga mematikan sel tumor atau sel kankernya. Kemudian cuma dia ada resikonya. Apa resikonya itu? Gosong. Ada kulit-kulit baru gosong. Jadi misalnya pada pasien-pasien pos radioterapi kadang-kadang permukaan kulitnya itu kayak layang itu, nggak seger lagi karena terkena sinar X-ray. Dan kemudian kalau misalnya dia di daerah kepala atau muka itu nanti pengacapannya jadi terganggu, sensasi rasanya jadi terganggu karena ada radioterapi. Sehingga radioterapi itu sebenarnya dia mematikan sel tumor dengan
sinar tertentu sehingga sel tumornya mati. Cuma karena sel tumor itu juga di sekitar ada sel yang normal sehingga sedikit banyak memberikan efek pada sel-sel di sekitarnya yang normal. Kemudian dilakukan kemo itu terapi dengan obat tumor sendiri. Dan dia efeknya tidak hanya sel tumor yang mati, tetapi sel yang sehat pun juga terdampak. Sehingga kadang-kadang kalau di kemoterapi, kepalanya itu rambutnya rontok. Kemudian dilakukan tindakan operasi. Nah, operasi ini manakala memang sudah mengalami patah sehingga tidak bisa diselamatkan lagi, sehingga diupayakan kakinya atau ekstremitasnya itu dipertahankan sehingga dipasang implan seperti ini. Gitu. Dan implan ini cukup mahal sekali sehingga tidak semua pasien dan semua rumah sakit bisa mengerjakan karena memang biayanya sangat besar sekali. Nah, bagaimana cara mencegahnya? Ini secara umum saja, tapi tidak memberikan jaminan 100%. Setidaknya ini memberikan ya preventif saja. Yang pertama adalah pola makan sehat. Maksudnya di sini menghindari bahan-bahan pengawet yang berlebihan. Itu juga karena ada beberapa bahan makanan yang diawetkan itu bisa mencetus terjadinya pertumbuhan sel yang abnormal, yang arahnya ini akan menyebabkan tumor atau gangguan. Kemudian cek kesehatan rutin kalau bisa menyadari, misalnya pada orang-orang yang resiko keluarganya punya resiko kena mame atau tumor payudara, kadang-kadang dia secara periodik melakukan tindakan sendiri untuk mengecek apakah ada benjolan atau tidak yang berulang. Kemudian olahraga itu fungsinya supaya sirkulasi lancar, ya. Kemudian tonus otot, kekuatan refleks itu terjaga, sehingga harapannya dengan hidup sehat sel-sel tumor yang mau menyebabkan invasi pada tubuh itu bisa kalah dengan pertahanan tubuh yang bagus. Kemudian menghindari radiasi yang berlebihan. Ini maksudnya adalah bagi para pekerja, terutama ya pekerja di medis atau pekerja di perusahaan yang dia sering terpapar radiasi, ini sebaiknya menggunakan pelindung supaya tidak terpapar radiasi yang berlebihan, sehingga pada periode tertentu pekerja ini dikontrol, dicek lagi apakah timbul efek samping karena paparan radiasi yang berlebihan. Nah, kesimpulannya adalah bahwa penyakit tumor ini adalah suatu penyakit yang dianggap serius, tetapi masih bisa dilakukan terapi. Terapinya tadi itu mulai dari non operasi sampai dengan operasi. Non operasi itu dengan pengobatan, radiasi, sampai kemudian dengan operatif. Kemudian juga bisa dapat deteksi dini. Bagaimana caranya? Misalnya pada tumor yang non metastase, misalnya kayak tumor karena tumor payudara, nah itu bisa diawali dari pemeriksaan mandiri. Atau pada laki-laki itu tumor pada prostat, nah itu bisa dicek dengan bagaimana cara dia ada keluhan-keluhan pada saat buang air kecil. Kemudian gejala-gejala itu sebaiknya jangan diabaikan lah. Kalau kira-kira kok tidak nyaman, ini membuat khawatir, ini kayaknya kok saya nggak nyaman sih, nah sebaiknya konsultasi ke juga layanan medis yang terdekat, mulai dari puskesmas, kemudian rumah sakit atau dari dokter keluarga. Ya, begitu ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jika ingin bertanya silakan. Kita berikan kesempatan.